Oke, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Masih lemes, namanya pagi ya. Kita harus ekstra sabar dalam menghadapi market dan akan saya bahas di sini untuk PP. Tapi tetap kalian riset sendiri karena dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun membre mendadak. Untuk PP, saya yakin asal kalian sabar akan bikin cuan luber ke depan. Dilihat secara fundament apapun, dilihat dari sisi manapun, sudah nggak bisa diragukan lagi. Bahkan pembakaran sudah terjadi dan tidak menutup kemungkinan GZ nanti akan bakar besar-besaran kembali. Juga ada pembakaran rutin di ekosistemnya ETH. Jadi salah satu koin yang menurut saya perlu diakumulasi, tapi tetap riset sendiri ya. Mas Bro selalu akumulasi terus bertahap walaupun dikit-dikit. Saya nggak mau kecolongan di Shiba sama Doge. Waktu dulu apapun yang terjadi kita harus sampai cuan besar, karena untuk koin-koin meme yang lain menurut saya harapannya jauh. Yang terbaik saat ini muncul pendatang baru itu yang mampu bertahan sampai ranking di 40 dan pernah di 17 dan masih bertahan sudah hampir 3 tahunan. Itu masih tank rank di top CMC ini sudah nggak bisa kaleng-kaleng dengan holder yang meningkat terus. Beda dengan koin yang masuk di top CMC tahu-tahu terlempar keluar dari top CMC 100 dan itu nggak pernah akan kembali lagi. Itu banyak terjadi seperti itu. Kalau sudah 3 tahun berjalan bertahan di top CMC, artinya akan ada nilai plus untuk para investor untuk adopsi si PP ini. Dan koin desentralis saya rasa akan bermasa panjang dibanding dengan koin-koin yang lain. Yang lebih jelas, lebih paham lagi, menggembirakan lagi, proses ETF juga lagi berjalan untuk PP. Saya rasakan menjadi besar. Yang penting kalian sabar, betul-betul double sabar untuk di kripto ini. Dan bahkan ini menarik sekali, perdagangannya PP ini melebihi daripada Doge dan Shiba. Kalau Doge dan Shiba itu menurut saya sendiri, maaf ya, yang kita punya pandangan masing-masing, bebas-bebas saja, berbeda nggak masalah. Namanya kalau nggak berbeda namanya nggak kemajemukan. Kemajemukan itu adalah indah, berbagai macam suku-suku bahasa ya. Jadi itulah keindahan di situ untuk menjadikan kita balance pertimbangan. Kalau yang percaya Shiba ya silakan. Shiba kelihatannya holdernya juga udah pada jenuh karena memang sudah kenaikan 7,3 juta persen pada waktu itu tahun 2021 di April itu mencapai Rp1 puncak, kemudian dibanting Juni, Juli, Agustus dan akhir tahun pam lagi Rp1,3. Jadi kejayaan Shiba sudah terjadi ya, bukan berarti nggak naik lagi, tapi untuk berkali-kali lipat lagi udah susah karena sambutan di situ juga masih banyak. Kemudian untuk Doge market cap-nya sudah melebihi daripada Cardano. Ini sudah bukan berarti nggak naik juga, bisa naik, akan tetapi untuk berkali-kali lipat dengan market cap yang sudah besar itu sulit. Kalau potensi yang bisa tumbuh dengan kenaikan yang sangat besar, saya pilih di PP dengan market cap yang masih kecil, juga holdernya belum ada setengahnya Shiba, belum ada setengahnya Doge. Kalau nanti holdernya sudah di atas 1 juta holder, saya rasa Rp1 akan mudah. Inilah game, siapa pemenang, siapa kuat, siapa yang kuat tahan long term jangka panjang, saya rasa akan jadi pemenang. Karena sejarah membuktikan bahwa yang cuan besar itu di meme coin itu terjadi di komunitas Shiba dan Doge. Dan ini muncul pendatang baru yang kriterianya mirip-mirip, memenuhi syarat, bahkan lebih daripada Shiba dan Doge dengan adopsi Binance yang luar biasa. Saya juga ikut adopsi karena Binance juga adopsi. Ya kita sabar karena banyak belekutakannya ataupun tingkah laku Trump yang tidak baik-baik saja. Tapi kita nggak tahu juga kalau ke depan nanti akan babat habis kripto akan naik tinggi, bisa terjadi. Karena kemarin juga banyak yang menarasikan bahwa emas akan puncak sampai akhir tahun. Ternyata belum seminggu saya bicara sudah longsor. Ya itulah yang namanya market seperti itu. Yang penting ya kita main swing aja. Yang 50% diswingkan, ketika turun kita masuk lagi. Ketika kemarin naik PP sempat 85% ya TP dulu. Yang masuk di atas ya sabar,
harus punya memang money management, harus memang dipakai, harus memang tidak boleh dana di-all-in-kan semua. Ketika harga turun ada peluang bagus di bawah, ya kita tembak lagi harga bawah. Ketika cuan kemarin 85%, kita TP dulu, yang sakut di atas biarin saja. Kita kan nanti diganti dengan cuan yang di bawah, dan yang di atas saya yakin ATH-nya kan cuma 0,4. 0,4 itu nggak tinggi, cuma 4 kali lipat. Tuh dalam dunia kripto itu 4 kali lipat naik itu apaan, enteng, hal yang biasa. Ribuan persen tuh sering terjadi kok. Di PP dulu juga pernah 1500% itu ya. Jadi nggak usah panik lah ya. Saya yakin kemudian akan berlalu kawan, akan berlalu. Kita kan nominalnya saja yang menurun, akan tetapi kan koinnya masih utuh aja, masih utuh. Bahkan banyak yang memprediksi bahwa ini adalah awal dari siklus baru. Awal dari siklus baru kita, kalau saya prediksi saya sendiri ya, ini akan pump sampai April kan. April, Mei, Juni, Juli, baru Agustus baru ada penurunan yang dalam. Kita masuk di titik yang terdalam nanti, kemudian akhir tahun mungkin akan pump kembali. Itu yang terjadi mungkin ya. Pokoknya harus tenang, harus santai, nggak usah belak-belakan, nggak usah gegabah. Kita ikuti aja market arahnya ke kemana. Kalau dibilang semua turun ya, semua pusing turun ya, tapi cuan kemarin masih ada ya. Apalagi Mas Bro ini kalau nanti tiba-tiba digeruduk untuk nikah, duitnya di PP semua piye. Ya oke ya. Iya emang nggak yang baru nggak yang lama, kalau digerebek untuk nikah kan biaya yang lama juga karena udah ya harus nikah ulang lagi yang dari Jakarta itu. Ya nantilah, saya yakin dalam waktu dekat ini Mas Bro akan hidup tenang ya, mungkin masih dia akan kembali. Ya mudah-mudahan doakan aja. Saya udah jenuh juga ini menduda 6 tahun ya. Kalau musim hujan gini, wah cari makan tuh paling males keluar. Saya kalau ada istri itu kadang-kadang seminggu nggak keluar rumah itu saya kuat. Seminggu nggak keluar rumah ya, yang karena ada yang masak dan keluar nyari kebutuhan saya itu mungkin itu aja lah untuk pagi ini. Juga belum begitu semangat, info-info belum ada yang terbaru, masih ya market masih dabduk kayak pantat ayam. Kita harus sabar sambil cari kerja yang lain kayak ngangon bebek, ngarit, kayak dadek bengek ya, untuk ya beli rokok, untuk ya pokoknya yang namanya rezeki nanti waktunya datang ya datang. Kita bukan bukan pejudi, kita adalah investor, nggak main future leverage ya. Yang positif kalian ambil, yang perlu kalian tendang. Lihatnya sudah yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah Mas berucapkan banyak-banyak terima kasih. Nggak banyak info hari ini, juga masih ngantuk juga semalam. Sempat naik juga PP sampai jam berapa itu semalam, sampai jam 2 itu anak-anak masih banyak yang minta ngobrol aja di grup ya, saya layani dengan setulus hati. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP Mak News.